Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Enda Asmawati. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang sistem persamaan linear. Ya, kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian dari SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalau kita mau selesaikan, mau menentukan solusi dari SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama, anda bentuk dulu sebuah matrik augmented matrix, yaitu gabungan antara matrik A dengan matrik ruas kanan. Kemudian kita transformasi dari augmented matrix ini menjadi bentuk matrik echelon baris tereduksi MEBT dengan menggunakan OBE. Jadi ini adalah prosedur bagaimana cara kita mencari solusi dari SPL dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan. Sebagai contoh, saya punya sebuah SPL yang terdiri dari tiga persamaan dengan tiga variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z, di mana persamaannya mengikuti seperti yang ini. Nah, kalau kita mau menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah membentuk sebuah augmented matrix, yaitu gabungan antara matrik A dengan matrik ruas kanan. Matrik A-nya berarti kalau kita lihat koefisiennya ya, di persamaan 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1, ruas kanannya 1. Pada persamaan kedua, kita lihat X-nya koefisiennya 2, Y-nya negatif 1, dan Z negatif 3. Terus elemen ruas kanannya adalah 0. Pada persamaan ketiga, koefisien X itu adalah 3, Y itu 1, dan Z-nya 2, dengan koefisien ruas kanannya adalah 4. Jadi ini yang disebut dengan augmented matrix. Augmented matrix ini kita kenakan OBE sehingga dia akan berbentuk MEBT, matriks echelon baris tereduksi. Kita lihat ya. Baris 1 kolom 1 ini sudah angka 1, berarti kita sudah dapatkan satu utama di sini. Nah, supaya jadi MEBT, satu utama ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Berarti baris 2 kolom 1 dan baris 3 kolom 1 itu kita harus buat jadi 0. Bagaimana cara membuat nolnya? Anda gunakan OBE. Jadi baris 2 supaya 0 berdasarkan baris 1, maka baris 2 itu harus saya kurangi dengan 2 kali baris 1. Di baris 3, supaya elemen baris 3 kolom 1 itu nilainya juga 0, maka baris 3 ini harus saya kurangi dengan 3 kali baris 1. Kemudian berdasarkan OB yang ada kita hitung. Perubahannya ada di baris 2 dan baris 3. Baris satunya tetap 1, 1, 1, 1. Di baris 2 dia akan berubah menjadi yang ini 0. Terus yang di sini kan min 1 dikurangi 2 negatif 3. Min 2 dikurangi min 3 dikurangi 2 jadinya adalah negatif 5. 0 dikurangi 2 ketemunya adalah negatif 2. Dan di baris 3 kita dapatkan 3 dikurangi 3 itu 0. 1 dikurangi dengan 3 menjadi min 2. 2 dikurangi dengan negatif 3 hasilnya min 1. Ini dia. Dan 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah hasil setelah kita OBE di baris kedua dan baris ketiga. Terus langkah berikutnya adalah kita cari satu utama di baris kedua. Nah, ternyata di baris kedua kan ini 0. Kemudian angka pertama tidak 0. Ini belum sama dengan 1. Berarti Anda harus ubah dulu. Mengubahnya bagaimana? Gunakan OBE yang ada. OBE itu tidak selalu unik ya, nggak selalu tunggal cara mendapatkannya. Bisa 3 OBE itu Anda gunakan. Yang ini saya gunakan dengan cara baris 2 itu saya kurangi dengan 2 kali baris 3. Nah, dalam hal ini, kalau Anda mau menolkan baris 2 kolom 2, jangan menggunakan baris 1. Kenapa? Karena nanti elemen baris 2 kolom 1, kalau Anda gunakan baris 1 sebagai pengurangnya, ini nanti akan muncul lagi. Padahal ini kan harus 0. Jadi karena ini sudah 0, maka cari pengurangnya dari baris yang lain. Kita gunakan baris 3.
Jadi baris 1 nggak berubah, baris 3 juga nggak berubah. Ini angkanya tetap, yang berubah hanya di baris 2. Nulisnya gini ya, baris 2 dikurangi 2 baris 3. Yang berubah kita tulis dulu. Berarti min 3 ditambah 4 hasilnya 1. Min 5 ditambah 2 hasilnya min 3. Min 2 dikurangi 2 hasilnya min 4. Sudah ketemu satu utama. Nah, kalau mau jadi MEBT, satu utama ini harus satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Berarti baris 1 kolom 2 dan baris 3 kolom 2 harus kita nolkan. Kembali Anda bisa gunakan OPE. Kalau baris 1 berarti saya punya baris 1 min baris 2. Di baris 3 berarti supaya baris 2 kolom, baris 3 kolom 2 itu 0, baris 3 saya tambahkan dengan 2 kali baris 2. Yang sebagai acuan itu yang memuat satu utama ya. Jadi dalam hal ini nanti baris 2 nggak berubah, baris 1 dan baris 3 yang akan berubah. Ini perubahannya. Jadi ini tetap 1, 1 min 1, 0. 1 ditambah 3, 4. 1 ditambah dengan 4 jadi 5. Yang baris 3, 0, 0 min 1 ditambah dengan negatif 6, jadi negatif 7. Terus ini 1 dikurangi dengan 8, jadi negatif 7. Nah, terus dari sini kita lihat. Dari sini ini kan saya dapatkan bahwa ini ya, saya dapatkan bahwa di baris 3 angka pertama yang tidak sama dengan 0 itu masih negatif 7. Berarti ini harus kita ubah menjadi 1. Dengan cara apa? Saya kalikan dengan negatif sepertujuh dari baris 3. Nah, saya dapatkan hasilnya gini. Terus ini harus jadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Maka elemen baris 1 kolom 3 dan baris 2 kolom 3 harus saya buat 0. Nah, dengan cara seperti ini di baris 1. Sekarang yang sebagai acuannya baris 3 ya. Jadi baris 1 min 4 baris 3. Terus baris 2 ditambah 3 baris. Akhirnya kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kondisi ini sudah dalam bentuk MEBT. Nah, kalau sudah dalam bentuk MEBT, maka Anda tinggal menuliskan ulang di baris 1 nih. Koefisien X-nya itu 1, koefisien Y dan Z-nya 0. Berarti saya punya X sama dengan 1. Di baris 2, koefisien X dan Z-nya 0, berarti saya punya Y-nya sama dengan negatif 1. Dan baris 3, saya peroleh nilai Z-nya sama dengan 1. Ini yang akan menjadi solusi dari FPL tadi dengan Anda menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, nanti dengan cara yang sama, Anda bisa coba nanti di nomor 2 dan nomor 3 ini. Ya, silakan dicoba. Kalau memang ada kesulitan atau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di WA grup kita. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi pada materi yang berbeda. Sampai jumpa.